Pengingatan, ini adalah konten di atas 17 plus. Jadi berbijaklah dalam membaca atau mendengarkan. Terima kasih. Bab 8. Pengambilan organ. Di dalam taksi, Claudia terus saja mengeluarkan sumpah serapah untuk dua makhluk astral itu. Sang sopir yang berada di depan hanya bingung melihat penumpangnya seperti orang gila. Claudia memutuskan untuk pulang ke apartemennya karena ia malas untuk kembali ke kantor. Serasa kantor itu miliknya sendiri, padahal punya orang lain. Ini uangnya, terima kasih Pak. Langsung keluar tanpa mengambil kembaliannya. Padahal kembaliannya cukup buat beli cilok selama seminggu. Malam hari, saat ini Nanda baru saja pulang ke villa pribadinya. Hanya ada ia dan beberapa pembantu bersama penjaga yang menjaga villa tersebut. Saat ini, ia tengah berjalan ke taman yang ada di belakang villa pribadinya itu, sambil membawa secangkir kopi manis di tangannya. Ia duduk di kursi dekat kebun bunga mawar yang berwarna merah. Meletakkan kopi yang tadi ia bawa di atas meja, lalu melihat ke atas, di mana banyak bintang-bintang yang saling bersinar ditemani satu bulan yang sangat terang. Menatap bintang-bintang itu dan terlihat senyuman yang samar dari bibir seksi itu. Sudah lama pria itu tidak tersenyum. Mungkin 3 tahun yang lalu ia tersenyum saat bersama wanita yang ia cintai. Gadis bodoh menggelengkan kepalanya dengan diikuti senyuman. Sedangkan di tempat lain, seorang gadis seksi tengah mengemudi mobilnya menuju sebuah klub yang ada di Jakarta. Dengan memakai dress berwarna biru malam di atas lutut dan topeng yang menutupi matanya, ia masuk ke dalam klub itu dengan sangat anggun, diikuti senyuman yang mampu memikat lawan jenisnya. Gadis itu berhasil menarik perhatian para pria yang berada di dalam klub itu. Mereka semua sangat penasaran wajah seperti apa di balik topeng tersebut. Namun gadis itu tidak sama sekali menanggapi tatapan mereka. Gadis itu sepertinya tengah mencari seseorang. Dan betul saja, tatapannya terhenti kepada seorang pria yang tengah duduk di pojok bersama dua wanita di sebelahnya. Gadis itu berjalan lenggang-lenggok menghampiri pria tersebut. "Apa aku boleh melayani Tuan?" berbisik dengan sangat merdu, membuat pria itu mengangguk bahagia. Gadis itu pun menggandeng tubuh pria yang tengah mabuk dan membawanya keluar. Ia memasukkan ke dalam mobil miliknya dan langsung menjalankan mobilnya dengan sangat cepat. Tak berapa menit, mobil yang gadis misterius kendarai tadi sudah sampai di depan hotel mewah, namun jauh dari keramaian. Gadis itu kembali menggandeng pria yang tadi dibawanya masuk ke dalam. Seperti sudah direncanakan, gadis itu langsung saja menuju kamarnya yang ada di lantai 3 hotel nomor 367 hotel tersebut. Pria itu tidak memberi perlawanan sedikit pun. Ia hanya menurut. Gadis itu melemparkan tubuh pria tersebut ke atas ranjang dengan kasar, lalu pergi ke kamar mandi. "Sayang, aku sudah tidak sabar lagi," pekik pria itu sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Pria itu terlihat sangat mabuk, bahkan membuka kancing baju saja sangat lama. Gadis misterius tadi keluar dari kamar mandi. Tunggu. Sekarang gadis itu bukan memakai baju yang sebelumnya, tapi ia malah memakai baju serba hitam, ditambah jas hujan menutupi seluruh tubuhnya. Dan parahnya lagi, di tangan gadis itu ada sebuah pisau katar berwarna kuning. Terlihat sangat landap dan tajam. Gadis itu semakin mendekati pria yang tengah mabuk itu dengan menyeringai, seperti akan membunuh mangsanya. "Kenapa kau pakai baju seperti itu, sayang? Lepaslah," suruhnya dengan suara pelan. Tanpa aba-aba, gadis itu langsung seret. Darah yang ada di perut pria tersebut terperacik ke badan gadis itu. Untunglah gadis itu sudah memakai jas hujan, jika tidak akan sampai terkena ke kulitnya.
Seluruh ruangan kamar 367 itu saat ini penuh darah. Namun gadis itu sama sekali tidak merasa takut. Ia malah tersenyum puas sampai mengeluarkan gigi putihnya. Dengan tangan yang sudah memakai sarung tangan, gadis itu kembali menusuk perut pria yang sudah tidak bernyawa tersebut. Ia semakin memperbesar lukanya dengan cara merobek perutnya secara paksa. Darah terus saja mengalir ke lantai kamar itu tanpa henti. Gadis itu mencalok isi perut pria itu dengan kedua tangannya dan mengambil ginjal pria tersebut. Gadis itu berdiri dan berjalan ke arah pojok, seperti mengambil sebuah box es yang sudah disediakan terlebih dulu. Ia kembali menghampiri pria itu dan mencalokkan kedua tangannya, lalu mengambil jantung milik pria tersebut dengan paksa, lalu menaruhnya ke dalam box es yang tadi ia bawa. Gadis itu membersihkan bukti-bukti dan sidik jari miliknya dengan sangat bersih. Tapi mayat pria itu sama sekali tidak ia bersihkan, malah ia biarkan saja. Saat ini gadis misterius itu sudah berada di dalam mobilnya dan segera menjalankan mobilnya menuju sebuah tempat yang biasa ia datangi. Tak berapa lama menit kemudian, gadis tadi memberhentikan mobilnya di jalan sepi dan keluar sambil membawa box berisi jantung berserta ginjal milik pria yang tadi ia bunuh. Tak lama ia menunggu, datanglah sebuah mobil berwarna hitam kemerahan. Seorang pria itu turun dari mobil hitam dan menghampiri gadis yang tengah berdiri sambil memegang box kecil di tangannya. Kau sangat berbakat dalam mengambil organ seseorang. Ada satu tugas lagi untukmu, ucap pria itu. Tinggal kirim alamatnya saja, balasnya dingin. Baik. Uangmu sudah kutransfer 200 juta. Jika tugas yang kedua selesai, maka akan aku transfer uangnya. Baik, menyerahkan box yang ia pegang tadi, lalu kembali ke dalam mobilnya. Ia langsung menghidupkan mesin mobilnya, lalu menjalankannya. Ia segera menuju tempat sebuah hotel terkenal yang ada di Jakarta. 10 menit kemudian, gadis tadi sudah sampai di parkiran hotel mewah itu. Bukannya keluar, gadis itu hanya berdiam diri di dalam mobilnya, seperti menunggu seseorang. Seorang pria seperti berusia sekitar 40 tahun baru saja keluar dari hotel mewah itu dan menuju mobilnya yang bersebelahan dengan mobil gadis itu. Pria paruh baya tadi menjalankan mobilnya diikuti gadis misterius itu. Ia melewati jalan sepi. Dengan kecepatan tinggi, gadis tadi langsung menghalangi jalan mobil milik pria parubaya tadi. Karena kesal jalannya dihalangi tanpa sebab, pria itu langsung keluar. Hei, kenapa kau menghalangi jalanku? Menggendor pintu mobil gadis itu. Sedangkan gadis yang berada di dalam sudah bersiap untuk keluar. Ia langsung membuka pintunya dengan berpakaian seksi. Maafkan saya, ucap gadis itu dengan lembut. Pria paruh baya tadi langsung tergoda dengan gadis seksi yang ada di hadapannya. Tidak apa-apa nona, balasnya tersenyum genit. Gadis yang tadi langsung menarik tangan pria di hadapannya dan membawanya ke dalam mobil milik pria tersebut. Apa tuan ingin bermain? Tanyanya menggoda. Dengan secepat kilat, pria itu mengangguk dan langsung melepaskan jas yang ia kenakan. Gadis yang melihat itu langsung menyeringai dan mencalok kain berwarna hitam panjang di kantongnya. Tuan, pakai ini dulu. Takutnya nanti tuan tidak akan kuat. Ucapnya lembut, langsung menutupi mata pria hidung belang di hadapannya. Gadis itu langsung memakai jas hujan yang tersembunyi di balik punggungnya dan langsung mengenakannya. Pisau katar sudah ada di tangan gadis itu, tinggal menancapkannya saja lagi. Sayang, cepat, ucap pria hidung belang itu tidak sabar lagi. Baiklah, kalau tuan sudah tidak sabar lagi, balasnya menyeringai. Sret, pria hidung belang itu langsung menghembuskan napas terakhirnya. Darah segar mengalir keluar di perutnya. Darah terperacit ke sana kemari, bahkan di jas hujan gadis itu juga ikut terkena. Dengan sangat sadis, gadis itu merobek perut pria yang ada di hadapannya. Dengan sangat menjijikan.
Sama seperti pengambilan organ sebelumnya. Gadis itu juga mengambil jantung dan ginjal milik pria hidung belang itu. Mencabut dengan paksa dan keluar dari mobil itu dengan 2 organ di kedua tangannya. Setelah masuk ke dalam mobilnya, ia langsung menaruh organ yang ia ambil tadi ke dalam box kecil. Karena tugasnya sudah selesai, ia segera menjalankan mobilnya kembali ke tempat yang sebelumnya ia datangi. Kini ia baru saja sampai di tempat sepi yang beberapa lalu ia datangi tadi, bersama seorang pria yang membayarnya. "Kau sangat cepat," ucap pria tadi yang melihat gadis itu datang dengan membawa box di tangannya. "Transfer saja dan ambillah," menyerahkan box itu lalu pergi. Sedangkan pria itu hanya terkekeh. Di dalam hati pria itu, ia sangat penasaran dengan wajah di balik topeng tersebut. Tapi niat untuk melihat itu ia kurungkan saja. Ia masih ingin hidup seperti ini, membayangkan bagaimana gadis itu mengambil organ orang-orang yang ia suruh saja sudah bergidik ngeri, apalagi melihatnya langsung. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.